kepada kita sekalian satu pengetahuan yang bersama yang muslimnya. Pada kesempatan pagi ini kajian umum ini bertema sesuai dengan situasinya, yaitu menjelang hari raya, yaitu tips hari raya yang insya Allah akan dipandu oleh Ustaz Faris Mauludin SHME. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu serta tips-tips dalam hari raya. Mohon untuk lebih fokus untuk menyimak apa yang akan disampaikan untuk Ustaz Faris Mauludin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulahu ba'dah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayhatan hasanatan tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah. Sejatinya kita pada hari ini itu memasuki hari ke-22, mungkin ada yang hari ke-23 bulan suci Ramadan, yang bertepatan kita pada tahun 1443 Hijrah. Dan mungkin di antara kita ini sudah berbeda-beda, beragam macam-macam Ramadan. Berapa kali Ramadan yang kita jumpai, tapi pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu berjumpa pada bulan suci Ramadan. Karena kita masih teringat sangat jelas, wajahnya masih terbayang-bayang, kehadirannya ini seolah-olah masih berada di sisi kita. Para saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, rekan-rekan seperjuangan kita. Pada tahun lalu ini masih ada nih Ramadan sama kita. Pada tahun lalu masih itikaf sama kita. Pada tahun lalu masih sahur, masih buka, masih sama-sama beribadah sama kita nih. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya kehendak lain. Lebih sayang sama mereka, Allah lebih sayang sama beliau. Mereka mendahului kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tengah mendapatkan sebuah kenikmatan yang agung insyaallah dari hasil jerih payahnya selama di dunia. Ibadah-ibadahnya di dunia ini insyaallah mereka akan dapatkan. Tinggal kita yang di dunia saat ini masih dalam tahap ujian. Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita nggak tahu nih amalan ibadah apa yang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berharap bahwasanya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini husnul khotimah, dihindari dari su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka kesempatan yang berbahagia ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita doakan mereka, orang-orang yang mendahului kita, keluarga kita, orang tua kita, rekan kita, saudara kita, dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita juga ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap panitia yang sudah mempersiapkan dan menyelenggarakan kajian umum untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Dewan Kemakmuran Masjid Umar bin Khattab yang menyediakan fasilitas tempatnya, sarana prasarana, waktu dan kesempatan bagi kita untuk berkumpul melakukan thalabul ilmi. Kresek-kresek dulu. Jadi 15 menit sekali kayaknya harus ganti Pak mic-nya Pak. Alhamdulillah Masjid Umar bin Khattab ini senantiasa bisa memfasilitasi kita dalam thalabul ilm. Dan mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini ini derajatnya ditinggikan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilman darajat. Allah akan merafa'kan, mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan ya kita semua sebagai jamaah dan juga Dewan Kemakmuran Masjid Umar bin Khattab ini derajatnya ini disisihkan di sisi Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Dan tidak lupa para ustadz, guru-guru saya, Ustadz Abu Lutfi, Ustadz Roni, dan juga Pak Nanang, Ustadz Abu Kembar, Fuad, yang sudah memberikan waktunya nih untuk mendedikasikan dakwah sebagai jalan hidup, dan ibu-ibu sekalian yang juga telah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk diajak ke Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, Riyadul Jannah, taman-tamannya surga. Barang siapa yang ingin melihat taman surga di dunia, maka hadirlah ke majelis ilmu. Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kurang lebih 8 hari. Ya, insyaallah tanggal 2 kalau tidak ada perubahan, tanggal 2 Mei ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan rahmat dari Idul Fitri. Maka dari itu penting bagi kita tentunya untuk mempersiapkan apa saja kira-kira sebenarnya ini murajaah. Ini bab ini atau pembahasan ini udah sering nih. Hampir setiap tahun THR lagi ya. Nah, cuma ya memang seperti itulah. Kita hidup di dunia ini dalam menuntut ilmu ya dimurajaah, diulang, diingatkan, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran dan segala macamnya. Maka di kesempatan yang berbahagia ini mohonkan izin kepada saya untuk menyampaikan beberapa riwayat-riwayat hadis dan juga Al-Quran serta pendapat para ulama yang dirangkum dari beberapa kitab-kitab para ulama terdahulu. Pertama,
tentunya dalam menghadapi hari raya Idul Fitri ini yang perlu kita persiapkan adalah momentum Ramadan. Momentum Ramadan ini adalah momentum yang paling penting, karena kesempatan Ramadan ini banyak sekali nih. Dalam beberapa hadis dikatakan bahwasanya pada bulan suci Ramadan yaftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa yughallu fihi syayatin. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Tentu hadisnya sudah pada hafal. Nah, para ulama diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari di sini mengutip sebagian pendapat para ulama mengatakan hikmah dari hadis ini bahwasanya kalau bukan pada saat pintu surga dibuka, kalau bukan pada saat pintu neraka ditutup, kalau bukan pada saat setan-setan ini dibelenggu, maka kapan lagi kesempatan bagi kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka kapan lagi bagi kita untuk menghindar jauh-jauh dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Maka kapan lagi kalau bukan pada saat setan-setan dibelenggu ini kita terbebas nih dari godaan-godaan setan. Maka Ramadan ini waktu yang pas untuk kita upgrading self. Ya, kita meningkatkan diri kita untuk tadi tuh. Karena kan di Ramadan ini banyak kajian, di Ramadan ini banyak kultum, di Ramadan ini ada sholat tarawih, di Ramadan ini banyak orang-orang yang menahan lapar, haus, dahaga, hawa nafsu dan segala macamnya. Maka rugi banget nih kalau misalkan ada orang yang nggak bisa memaksimalkan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas diri dia. Seperti itu. Sayang banget kan kalau di Ramadan ini ternyata di luar sana masih ada orang yang kehilangan khosyah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih makan, minum di depan orang, pinggir jalan, ya. Ini kan sayang banget nih. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan orang-orang yang berpuasa ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kaitannya kan dengan keimanan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan sayang nih. Ya, keimanan dikaitkan dengan puasa, dengan Ramadan, lalu dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya poin pertama dalam pembahasan kita ini insyaallah ada 7 poin. Sebenarnya ada 2 pembahasan ini sebenarnya dibagi 7 tadinya. Ya, yang pertama adalah amalan-amalan apa yang menjadi tuntunan untuk kita jalani. Yang pertama, yang kedua tadinya sebenarnya niatnya itu ada amalan-amalan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Jangan sampai kita jalani, jangan sampai kita amalkan, jangan sampai kita lakukan pada saat hari raya Idul Fitri. Ya, tapi qadarullah taala ya mungkin kalau ada kesempatan ya di lain waktu kita bahas pembahasan yang kedua tadi. Kita bahas pembahasan yang 7 poin pertama ini. Ya, 7 poin pertama ini adalah amalan-amalan yang sejatinya ini kita amalkan, sejatinya ini kita laksanakan, dan sejatinya ini kita terapkan untuk diri kita maupun untuk keluarga-keluarga kita. Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini bohong banget kalau misalkan kita Idul Fitri tapi tidak didahului dengan saum Ramadan. Ya dia sih ikut Idul Fitri, tapi dia kembali ke Fitri atau enggak, kan gitu pertanyaannya. Ya dia sih ikut Lebaran, ya lebarannya doang, pakai baju baru, salam-salaman dan segala macamnya, tapi sejatinya dirinya ini sampai kepada fitrah atau tidak, seperti itu kan jadi pertanyaan. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan kemuliaan Fitri tersebut, ya itu kan salah satu dari hadis Rasulullah SAW. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya, ada 2 kenikmatan ya. Lis-shaimina farhatani, bagi orang-orang yang berpuasa. Farhatun inda fitrihi, bahagia ketika dia berbuka, ketika iftarnya. Ya, iftarnya ini kalau boleh dikategorikan ada iftar harian ya pada saat dia maghrib
dia iftar, atau pada saat Ramadan juga pada saat fitri, Idul Fitri juga kan ini hakikatnya iftar, ya dia berbuka, makan. Maka ketika maghrib dia bahagia, ketika Id juga bahagia sejatinya nih, bahagianya beneran, ya nggak pura-pura bahagia. Kalau orang yang nggak puasa, ya orang nggak puasa tiba-tiba maghribnya ikut buka, bahagianya pura-pura, ya. Orang nggak puasa tiba-tiba Lebaran dia ikut hari raya Idul Fitri, bahagianya pura-pura, ya. Tapi kalau orang yang berpuasa li shaimina faratani farhatun inda fitrihi, bahagianya beneran nih, ya minum air doang juga biar kata ya air putih doang kalau udah masuk maghrib bahagia ini, ya udah senang rasanya, tambah kurma, tambah lontong, tambah gorengan, ya tambah yang lain-lain, ini udah bahagia banget nih. Padahal itu doang ya, bahagia sederhana gitu. Apalagi pada saat Ramadan, pada saat Idul Fitrinya. Nah, Idul Fitrinya ada macam-macam dan ini kebahagiaannya gitu. Makanya bohong banget kalau orang yang nggak puasa, orang yang nggak tarawih pada saat Idul Fitri dia bahagia, bohong ya. Bahagianya palsu. Tidak sejati bahagia. Makanya salah satu anjuran untuk kita mempersiapkan Idul Fitri yaitu shaum dan qiyam Ramadan. Yang ini anjurannya udah hafal banget lah, insya Allah kita hampir tiap malam, hampir tiap tarawih, hampir tiap hari ini kita diingatkan nih bahwasanya dalam Ramadan ini ada kewajiban puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ini diantara dalil yang mewajibkan puasa Ramadan ini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kalian mendapati bulan tersebut, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, maka falyasumhu, berpuasalah padanya, ya berpuasalah pada bulan suci Ramadan. Dan ayat selanjutnya ini insyaallah bisa dibaca. Lalu yang berikutnya itu perintah tentang puasanya, dan ini perintah terkait dengan amalan puasa itu bisa menghapus dan menggugurkan dosa. Ini juga hadisnya insyaallah kita sudah hafal ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini ada dua instrumen, ada dua cara, ada dua metode gimana caranya supaya dosa-dosa kita diampuni pada saat bulan Ramadan. Yaitu yang pertama puasa, yang kedua qiyamul lail, atau khususnya ini pada saat Lailatul Qadar. Ya kita nggak ada yang tahu nih Lailatul Qadarnya kemarin malam 21, apa nanti malam nih malam 23, atau malam 25, 27, 29, atau malam-malam genap. Makanya diberikan rahasia, ya diberikan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menghidupkan 10 malam ini. Ya jangan hanya 27 saya mah pede, ya Lailatul Qadarnya 27, saya tarawihnya atau saya itikafnya 27 aja. Ya, padahal kan belum tentu juga 27. Makanya para ulama masing-masing ada yang menguatkan, tapi kesimpulannya ijma'nya bahwasanya Lailatul Qadar ini perkara yang gaib. Ya perkara yang gaib. Gitu, baik malam genap ataupun malam ganjil. Supaya kita 10 malam ini full. Gitu, kalau bisa full ya itikafnya. Atau kalau tidak bisa minimal malam-malam ganjilnya. Gitu. Atau kalau misalnya tidak bisa malam-malam 27-nya minimal. Atau kalau misalnya tidak bisa itikaf, minimal pada saat dia ba'da isya atau ba'da tarawih, diam sejenak merenung dalam niat iktikaf sebentar saja, nggak mesti satu malam gitu, nggak mesti sehari semalam misalkan kalau bisa ada keterbatasan. Atau nggak bisa di masjid, hidupkan di rumah, ya di rumahnya dihidupkan malam-malamnya. Banyak sebenarnya ya sarana untuk kita mendapatkan keutamaan ya Lailatul Qadar, baca Al-Qur'an, sholat, infak, ya birrul walidain, ya segala macam amal-amal soleh, dakwah, insyaallah ya banyak. Lalu dalam hadis yang berikutnya yang diriwayatkan Muslim, ini juga kita sudah hafal, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sepanjang malam nih, sepanjang malam
Ramadan, kita qiyam Ramadan, tarawih, witir, ya ini kalau misalkan memenuhi dua syarat ini, iman dan wahtisaban, penuh dengan keyakinan dan penuh dengan harapan mendapatkan pahala hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, dosa-dosanya ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah shaum dan qiyam Ramadan. Yang kedua, untuk menghadapi hari raya Idul Fitri, yaitu menunaikan zakat fitrah dan juga zakat mal. Ya, meskipun zakat mal tidak terpatok harus mesti di bulan Ramadan, tapi sebagai bentuk kemudahan untuk menghitung haulnya, ini biasanya dihitungnya dari Ramadan ke Ramadan. Ya, harta di bulan Syawal sampai ke bulan Ramadan memenuhi haul dan juga memenuhi nisab, maka dibayarkan pada saat Ramadan. Ini hanya memudahkan. Atau misalkan ada yang mau bulan-bulan lain, ya, tapi para ulama menganjurkan untuk menghitung harta dalam zakat mal itu dihitungnya berdasarkan bulan Hijriah. Ini berdasarkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, harta kaum muslimin, harta orang-orang yang memiliki kelebihan, harta dari orang-orang yang kaya, tutahhiruhum, untuk membersihkan harta tersebut, ya, membersihkan harta dan juga membersihkan jiwanya, wa tuzakkihim biha, dan juga untuk mensucikan. Maka hak dari harta ini ditunaikan zakatnya, baik zakat fitri maupun zakat mal, zakat fitrah atau zakat mal. Berikutnya di sini kalau kita lihat, ya, dari hadis riwayat Ad-Darimi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamrin. Rasul sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri ini pada saat bulan suci Ramadan, sa'an minan tamrin, satu so' dari kurma, atau sa'an min syair, atau satu so' dari tepung, ala kulli hurri wa abdi, ya, atas setiap hamba yang merdeka maupun yang menjadi budak hamba sahaya. Dzakarin au unsa minal muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Ini diwajibkan zakat fitrah. Maka kalau misalkan masih menemui bulan suci Ramadan, lahir pada saat asar menjelang maghrib, ini masih ada bulan Ramadan lahir, ya, maka dia terkena wajib zakat fitrah. Kecuali lahirnya pada saat ba'da maghrib, pada maghrib ini sudah masuk ke dalam 1 Syawal, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau misalnya bayi baru lahir pada saat asar, ba'da asar menjelang maghrib, ini masih terkena zakat fitrah. Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ini ada hadis riwayat Abu Dawud, fa idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala alaihi al-haul fa fiha khamsatu darahim. Apabila jika kalian memiliki 200 dirham dan telah genap 1 tahun haulnya, maka di dalamnya ada zakat 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fid dhahab, dan tidak diwajibkan bagi kalian atas emas, hatta yakuna laka 20 dinaran, kecuali emas tersebut sudah mencapai sebanyak 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran, maka kalau misalkan harta tersebut sudah mencapai 20 dinar, wa hala 'alaihal haul fa fiha nisfu dinaran, maka zakatnya itu adalah setengah dirham. Nah, setengah dinar, ya. Zakat itu setengah dinar. Maka dari sini kesimpulannya bahwa kadar untuk zakat mal adalah 2,5 gram dari total harta yang dimiliki ketika memenuhi nisab.
Nisab ini adalah batas minimal harta terkena zakat, yaitu 85 gram. 85 gram emas. 85 gram emas ini beda-beda harga per gramnya nih. Ustaz Heru ini mungkin bisa menjelaskan nanti harga per gram emas ini beda-beda tergantung dari jenis karatnya. Tapi kalau misalkan kita ambil kesimpulan minimal 1 juta misalkan, 1 juta per gram berarti dikali 85 gram, kalau ada harta 85 juta ini bertahan selama 1 tahun haul, ya maka ini wajib zakat 2,5%. 2,5% ini wajib zakatnya, seperti itu. Itu terkait dengan zakat mal, ya, karena zakat mal ini berbeda-beda, ya, tingkatan ada zakat harta, emas dan perak, kecuali perhiasan yang dipakai oleh ibu-ibu. Kalau perhiasan yang dipakai oleh ibu-ibu ini tidak terkena zakat mal. Tapi kalau perhiasan bapak-bapak nih, bapak-bapak punya perhiasan dari emas atau dari perak misalkan, ya, tapi kan tidak dipakai, itu disimpan, ya, maka kalau perhiasan yang disimpan tidak dipakai, ya, perhiasan yang memang ini bukan perhiasan untuk ibu-ibu, ini perhiasan untuk bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibu pakai ini nggak pantas, ya, memang khususnya untuk bapak-bapak. Nah, karena bapak-bapak tidak pakai emas, maka disimpanlah perhiasan ini. Ketika disimpan harta tersebut, maka masuklah ke dalam kategori benda yang wajib dizakati. Seperti itu. Baik berupa emas maupun berupa uang simpanan, misalkan tabungan 85 juta, ya. Ini ternyata dalam setahun, ya, ini terkumpul di 85 juta, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Atau ada juga pendapat ulama yang mengatakan kalau misalkan seseorang ini memiliki penghasilan selama 1 tahun, penghasilan selama 1 tahun ini lebih dari 85 juta misalkan, ya, maka itu pun sama dikeluarkan 2,5%-nya. Dan boleh dikeluarkan per bulan ini. Ini jadi kesimpulan zakat kontemporernya, 85 jutanya itu bisa dikeluarkan per bulan. Kalau misalkan 85 juta bagi 12 ini memenuhi gajinya, ya. Misalkan katakanlah 6.530 tuh, 85 juta bagi 12 6.530. Kalau gajinya 6.530, ya, kalau dikali 12 85 juta, maka boleh setahun dikeluarkannya, boleh pada saat dia terima, gitu. Itu istihad, ya, para ulama dalam masalah zakat. Ya, jadi boleh per bulan, boleh per tahun. Ya, kalau misalkan anjurannya ini, ya, harta yang diam itu per tahun. Seperti itu. Nah, lalu dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala memberikan spesifikasi bahwasanya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa fis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Jadi zakat ini nggak bisa sembarangan diambil dan juga dikonsumsi atau dinikmati oleh sembarang orang, karena kita sudah hafal dari surat At-Taubah ini bahwasanya ada 8 asnaf zakat. Yang pertama, asnaf zakat itu adalah kaum du'afa, baik dari kaum fuqara atau kaum masakin, orang-orang miskin. Lalu yang ketiga, dari kalangan amil. Amil ini adalah orang yang memang dia sehari-harinya ini mengelola zakat nih sepanjang tahun. Berbeda dengan panitia Ramadan. Ada panitia Ramadan ini tidak bisa dikatakan sebagai amil, karena amilin di sini adalah orang yang memang diperintahkan, ya, untuk mengelola zakat, mengambil zakat, mengumpulkan zakat, dan juga mendistribusikan zakat, infak, dan juga sedekah. Wal amilin 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum, dan juga mu'allaf, ya, mu'allaf yang dibujuk hatinya, wa fi riqab, dan juga orang-orang yang ini menjadi budak, ya, riqab wal gharimin, orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan juga orang yang berperang ini. Sabilillah jadi maknanya diluaskan, ada orang-orang yang berkaitan dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada orang-orang yang berada dalam
ya perjuangan untuk menegakkan kalimat lillahi kalimatillah, ya. Seperti itu. Nah, bagaimana yang pertengahan antara orang yang berperang saat ini kayaknya nggak ada nih yang berperang. Ya, dan orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, kita saat ini fisabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, fisabilillah. Seperti itu. Maka kalau kita katakan fisabilillah secara umum, banyak nih, hampir semua orang yang berdakwah, yang berjuang, dia fisabilillah gitu. Nah, maka dari itu ada yang pertengahan, ya, yang pertengahan itu dia memang totalitas dalam berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah, dia sehari-harinya dia memang berdakwah nih, yang enggak disibukkan untuk bisnis, enggak disibukkan untuk kerja, enggak disibukkan untuk yang lain-lain, dia memang dakwah aja nih setiap harinya nih. Gitu, ya. Tapi dalam satu sisi dia juga ini memiliki kebutuhan akan harta, memiliki keterbatasan penghasilan. Kan dai ini atau orang-orang yang berdakwah ini, para guru misalkan, ya, ini berbeda penghasilannya tentu dengan para pedagang, tajirun, ya, tentu berbeda penghasilannya, ya. Kadang dai ini penghasilan terbatas, tapi kalau tajirun, ya ini insya Allah diberkahi. 9 dari 10 sumber harta itu dari pedagang, ya. Dan pedagang yang jujur ini bersama para syuhada, ya, bersama para siddiqin, bersama para anbiya ini derajatnya di surga ini. Jadi memang berbeda dari sisi keberkahan hartanya. Nah, maka dari itu, ya, fisabilillah yang pertengahan ini adalah dia yang memang benar-benar sehari-harinya dia berada di Allah Subhanahu wa taala. Dia fundraiser misalkan, ya, atau dia dai dan segala macamnya. Nah, ini masuk ke dalam kategori fisabilillah. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, nah ini khusus pada saat zakat fitri, di sini Rasulullah SAW mentakyid atau mengkhususkan farad Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhratul lisaimin minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Nah, khusus untuk zakat fitri, ini pendapat Syekh Utsaimin bahwasanya lebih afdol zakat fitri itu, meskipun boleh 8 asnaf ini menerima zakat fitri, karena zakat fitri ini juga termasuk dari zakat, jadi boleh termasuk 8 ini. Tapi dikhususkan, ya, zakat fitri ini untuk wa tu'matan lil muslimin, wa tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin. Aghnuhum an tawafi hadzal yaum. Dalam hadis yang lainnya, cukupkanlah mereka dari berkeliling-keliling, dari meminta-minta pada hari ini, pada hari Aid. Maka, ya, dianjurkan untuk zakat fitri ini lebih dispesifikasikan khusus untuk orang-orang miskin, khusus untuk orang-orang du'afa. Kalau misalkan pengurus panitia zakat misalkan, ya, pengurus panitia zakat ini diambil dari mana? Kalau ada dari sedekah diambilnya. Jadi, kalau diambil dari sedekah. Tapi kalau misalnya tidak ada dari sedekah, maka dia mengambil jatah fisabilillah. Orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kadar yang disesuaikan, gitu. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ya, anjuran dari mempersiapkan hari raya, yaitu ketika melihat hilal atau menggenapkan Ramadan. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah 185. Wa litukmilu iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Menggenapkan, diperintahkan untuk menggenapkan wa litukmilu iddah. Ketika sudah terlihat hilal atau tidak terlihat, maka anjurannya ini digenapkan selama 30 hari bulan suci Ramadan, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sumu liru'yatil awaftiru liru'yatihi. Berpuasalah ketika liru'yatihi, kalian ini melihat hilal. Waftiru liru'yatihi, dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Fa'in ghadiyu alaikum fa'akmilu iddah sya'ban falasina. Kalau misalkan tertutup, tidak terlihat hilal, ya maka genapkanlah
menjadi 30 hari. Dalam hadis yang lain di sini juga diriwayatkan bahwasanya as-saumu yaumu tasumun, berpuasalah kalian ketika orang-orang ini berpuasa. Wal fitru yaumul tuftirun, dan berbukalah ketika orang-orang pun berbuka. Jadi diambil pendapat mayoritas. Ya meskipun ada sebagian kawan-kawan kita yang menggunakan metode hisab. Nah, ini juga menjadi sebuah ijtihad bagi mereka. Kita hargai pendapat mereka. Tapi intinya ketika melihat hilal ya atau tidak melihat hilal, ya maka ini menjadi salah satu metode dalam menetapkan baik bulan puasa ya Ramadan atau pada saat hari Id. Lalu bertakbir sampai menjelang sholat Id. Sini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, qultu li Abi Ishaq, saya berkata kepada Abi Ishaq, kaifa kana yukabiru Ali wa Abdullah, bagaimana cara bertakbirnya Ali dan juga Abdullah. Qala kana yaqulani, maka mereka berdua ini mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Tapi riwayat ini para ulama sepakat bahwasanya tidak menjadi lafaz mutlak. Boleh menggunakan lafaz ini atau boleh menambahkan lafaz-lafaz yang lainnya. Intinya kita dianjurkan untuk bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, anjuran dari tips hari raya yaitu menjalankan sholat Idul Fitri dan juga menjaga sholat fardu. Kadang kita sibuk fokus mempersiapkan sholat Id, tapi sholat subuhnya ketinggalan. Nah, ini yang miris nih, ya. Karena para ulama sepakat bahwasanya sholat Id ini hukum tertingginya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya, maka dari itu sunnah muakkadah ini tidak bisa menggugurkan kewajiban yang fardu. Berdasarkan dari Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina immakannahum fil ardi, orang-orang yang diteguhkan kedudukannya di muka bumi ini, aqamus sholat, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, wa atau zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, beramar ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan juga mencegah dari kemungkaran. Walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan. Maka dari Quran surat Al-Hajj ini kita bisa mentadaburi, kalau misalkan kedudukan kita ingin disabitkan, dikokohkan di dunia ini, ya maka anjuran dari Allah Subhanahu wa taala mendirikan sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menunaikan zakat, ibadah kepada sama manusia. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, dan juga mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, wa Umar radhiyallahu anhuma, dan juga Umar radhiyallahu anhuma, yusalluna ailain qabla al-khutbah. Mereka semua melaksanakan sholat Id sebelum khutbah. Maka ada beberapa anjuran ketika kita hendak melaksanakan sholat Id. Wa an Anas qala, dari Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu yaumul fitr, tidak
keluar pada saat hari Idul Fitri hatta yakulu tamarat, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam ini memakan kurma. Jadi dianjurkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ini dianjurkan untuk makan terlebih dahulu untuk menandakan bahwasanya hari ini adalah Yaumul Fitr, hari ini adalah harinya berbuka. Lalu yang kedua, memakai pakaian yang terbaik, mandi dan juga memakai wangi-wangian. Inna hadza yaumul Id, pada hari ini adalah hari Id, ja'alallahu lil muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya kepada kaum muslimin, faman ja'a ilal jum'ah falyagtasil, dan apabila datang kepada kalian ini hari Jumat atau hari Id, karena hari Jumat ini juga adalah hari Id, wa in kana tibun falyamassu minhu, dan pakailah wangi-wangian. Wa alaikum bisiwak, dan hendaklah kalian untuk membersihkan gigi, baik dengan siwak maupun dengan sikat gigi. Dari hadis yang lain di sini dikatakan bahwasanya an Jabir bin Abdullah qala kana li Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha fil aidain wa yaumil jum'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memiliki jubbah, pakaian yang dikhususkan dipakai oleh Rasulullah SAW pada hari Idul Fitri dan juga pada hari Idul Adha, dan juga dipakai oleh beliau pada saat hari Jumat. Maka dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang memang dikhususkan ini, ya khusus untuk hari Id. Nah, maka ini anjuran ya sebagai anjuran untuk kita yang mempersiapkan Id ini ya dengan pakaian-pakaian yang terbaik. Bukan baru ya, tidak mesti baru, karena Rasul baju Id, baju Idul Fitri dipakai pada saat Jumat, dipakai pada saat Idul Adha. Tidak mesti baru, tapi spesial ya. Kalau yang lama nggak ada yang spesial ya mau nggak mau ini harus baru. Lalu yang berikutnya wan Ali radhiyallahu an qala minas sunnati an yakhruj ilal Id masyan, disunahkan untuk datang ke sholat Id ini dengan jalan kaki. Ya. Jalan kaki, kecuali ya ada sebuah hajat ya, dia Id pergi di tempat lain ya, sehingga menggunakan motor atau menggunakan kendaraan. Ya, tapi disunahkan kalau bisa ya ini sholat Id di tempat sekitar, tempat terdekat, karena supaya bisa silaturahim, kenal, dan juga menyapa segala macamnya dengan berjalan. Berbeda dengan kita naik kendaraan. Kalau naik kendaraan, ya tegur sapanya juga sulit, terbatas, ya. Tapi kalau dengan jalan, ya ini kita bisa sambil ngobrol, salaman, dan segala macamnya. Wa an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafat tariq. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kalau pada saat berangkat dan pulang untuk melaksanakan sholat Id ini memilih jalan yang berbeda. Lalu yang berikutnya anjuran pada saat sholat Id yaitu an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitr. Takbir pada saat Idul Fitri atau pada saat sholat Idul Fitri sab'un fil ula, 7 kali pada rakaat yang pertama, wa khamsun fil akhir, dan 5 kali pada saat akhir, wal qira'atu ba'dahuma fil altaihima, dan membaca bacaan pada rakaat-rakaat tersebut. Lalu yang berikutnya wa an Ammi Atiyah, dari Ummu Atiyah qalat umirna an nukhrijal awatik, untuk mengeluarkan, aku diperintahkan, ini kata Ummu Atiyah, aku ini diperintahkan untuk mengeluarkan gadis-gadis pingitan al-awatik wal huyyad, dan perempuan-perempuan yang sedang haid fil aidain, pada saat hari raya Idul Fitri ataupun pada saat hari raya Idul Adha. Maka ini anjuran untuk orang perempuan yang sedang haid tetap keluar untuk melaksanakan dan untuk menyaksikan sini yashhadna al khair wa da'watal muslimin, untuk menyaksikan
kebaikan-kebaikan pada saat hari raya Idul Fitri tersebut, mendengarkan khutbah, bersilaturahim dan segala macamnya. Wa da'watul muslimin wa ya'tazilul huyyad al musalla, tapi dengan catatan dia tidak mendekati tempat untuk sholat, masjid dan segala macamnya. Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya, pada saat hari raya Idul Fitri ini kita dianjurkan untuk bersilaturahim baik ke orang tua maupun ke keluarga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusilahu fil umurihi. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka nusi'alahu fil umurihi, akan dipanjangkan umurnya. Wasara malahu, dan akan dibanyakan hartanya. Wa habbahu ahluhu, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Maka ini anjuran bagi kita pada saat hari Id, yaitu bersilaturahim. Kadang kita terbatas, hari-hari yang lain ini kayaknya kita mau silaturahim ke rumah fulan, ini kayaknya sulit, nggak ada libur, ada kerjaan, dia ada di rumah atau enggak kita nggak tahu. Tapi kalau pada saat hari Id, ya ini insya Allah sudah mafhum lah kalau misalkan orang-orang senantiasa saling bersilaturahim. Dan di dalam silaturahim ini ada keberkahan. Lalu dalam silaturahim tersebut dianjurkan untuk mengucapkan kata tahniyah atau selamat, ya, kata ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Laqitu Al-Hasan, berkata kepada Hasan fi yaumul Id, pada hari raya Id, faqultu, maka aku mengatakan taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah saya dan amal ibadah kamu. Faqala na'am taqabbalallahu minna wa minka, dan dikatakan na'am, baik, semoga Allah juga menerima amal ibadahku dan amal ibadahmu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ini meriwayatkan dari Jubair bin Nufair. Dari Jubair bin Nufail berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza talqa yaumul Id yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minka. Sebagian para sahabat ini ketika hari Id mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Ini sebagai sanggahan dari sebagian hadis yang mengatakan bahwasanya taqabbalallahu minna wa minkum ini adalah perkataan dari dua ahlul kitab, orang Nasrani maupun orang Yahudi. Karena banyak hadis-hadis, ya, terutama hadis-hadis munkar yang mengatakan bahwasanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah perkataan atau ucapan atau kelakuan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menguatkan bahwasanya saya meriwayatkan dari Jubair dan juga dari Jubair, ya, bin Nufair. Lalu Ibnu Taimiyah ini pernah ditanya terkait dengan bagaimana hukumnya mengucapkan tahniyah, ucapan selamat pada hari Id. Ya, beliau ini mengatakan, ya, ucapan pada hari Id yang dia ucapkan antar kaum muslimin, ya, baik taqabbalallahu minna wa minkum wa halallahu alaika, dan yang lainnya atau ucapan-ucapan yang lainnya minal aidin wal fa'idin, ya, dan segala macamnya, maka ini diperbolehkan. Diriwayatkan dari para sahabat-sahabatnya yang telah mereka lakukan. Dan juga para imam di sini telah mengizinkan perihal hal ini, ya, seperti Imam Ahmad wa ghairihi dan yang selainnya. Lalu dikuatkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatwanya juga pernah ditanya, wah Syekh, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat? Syekh pun, ya, dalam fatwa tersebut ini membolehkan ucapan Id yang dilakukan oleh kaum muslimin sebagaimana yang dilakukan hadis-hadis yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu pada saat silaturahim tersebut
maka kita dianjurkan untuk saling memaafkan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadhimina wal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang berinfak pada saat sempit maupun pada saat lapang, dan juga orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin. Dan dalam hadis di sini disebutkan wa ma zanallahu 'abdan bil afwi illa al-'izza. Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan sesuatu kepada orang yang saling memaafkan, kecuali dia akan ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya poin yang ke-6, dalam Id kita dianjurkan untuk senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur dan juga menampakkan syiar-syiar Islam. Ini sudah kita hafal insyaallah ayatnya dari Quran surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Dalam Idul Fitri kita tetap dianjurkan untuk bersyukur bahwasanya kita sudah diberikan karunia Ramadan, karunia shaum, karunia qiyamul lail, dosa-dosa diampuni. Maka yang paling utama adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat tersebut senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan kita dianjurkan pada saat hari Id tersebut untuk tahadduts binikmah. Tahadduts binikmah, menyampaikan atau memperlihatkan tanda-tanda nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal dengan baju baru atau baju yang bagus, atau misalnya kita bersedekah kepada anak-anak kecil, ya, ini merupakan salah satu tahadduts binikmah. Ketika kita memiliki kelebihan harta, ya, maka ini menjadi sebuah anjuran, ya. Tapi tidak diwajibkan atau ya tidak diharuskan bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan harta. Jangan sampai dengan adanya sebuah urf atau kebiasaan di tengah-tengah kita itu yang memberikan harta atau THR kepada anak-anak kecil, ya ini seakan-akan ini menjadi suatu kewajiban sehingga dia harus ya meminjam, berhutang dan segala macamnya. Justru ini tidak dianjurkan. Maka salah satu hal yang perlu dihindari pada saat hari Id yaitu dia berlebih-lebihan, boros, atau sampai memaksakan diri dia harus berhutang terlebih dahulu untuk membeli baju baru atau untuk memberikan THR dan segala macam. Ini yang tidak dianjurkan. Tapi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan harta, ya, fadilah harta, kelebihan harta, ya, maka ini sangat dianjurkan untuk tahadduts binikmah. Dan yang terakhir pada poin yang ke-7, yaitu kita tidak hanya beribadah pada saat bulan suci Ramadan, tapi kita melanjutkan ketakwaan dan juga waro kita selama bulan suci Ramadan ini, ya kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Di antaranya amalan yang ada di depan mata pada saat bulan Syawal, ya, setelah Fitri itu adalah melanjutkan puasa Syawal. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sita min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari pada saat bulan Syawal, maka tercatat baginya puasa sepanjang tahun. Para ulama juga memiliki perbedaan pendapat terkait dengan bagaimana pelaksanaannya, sebagaimana qadha puasa, ya, di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Apakah harus senantiasa berurutan, tidak boleh putus, atau boleh, ya, dilakukan pada hari-hari yang berbeda, ya, pada hari-hari yang berbeda. Sehingga sebagian pendapat mengatakan boleh dilakukan pada hari-hari yang berbeda, tidak mesti harus berurutan. Tapi afdolnya
dilakukan secara berurutan. Sebagaimana kita berurutan puasa 30 hari atau 29 pada saat bulan suci Ramadan. Lalu berikutnya kita juga melanjutkan waro kita, takut akan berbuat dosa. Pada saat bulan suci Ramadan, kita lanjutkan waro tersebut pada bulan-bulan yang lainnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, kita dianjurkan untuk senantiasa terus beribadah, terus melanjutkan puasa, ya, terus melanjutkan qiyamul lail, terus melanjutkan sedekah, terus melanjutkan silaturahim, terus melanjutkan birrul walidain dan segala macamnya, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ada sebuah keyakinan, ya, al yaqin dalam makna ini adalah ajal atau kematian. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadatsani Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As mengatakan bahwa Rasul mengatakan kepada saya, ya Abdullah, la taqum mithla fulan, wahai hamba Allah, janganlah kalian seperti si fulan. Karena yaqumul lail, dia dulu ini salat lail, qiyamul lail, tarawihnya rajin, witir, fataraka qiyamul lail, tapi sekarang dia meninggalkan qiyamul lail. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat malas, ya, dari sifat-sifat yang lainnya sehingga melalaikan kita dari qiyamul lail dan amalan-amalan yang sudah kita upayakan pada bulan suci Ramadan. Ini mungkin 7 poin, ya, dari saya seputar hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan dapat difahami, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai amal soleh untuk kita semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk sesi tanya jawab, diberi kesempatan waktu bagi hadirin yang ingin bertanya, silakan. Buat Muhammad, silakan pertanyaan melalui kertas ditulis. Minta untuk Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 1 tahun, contoh kalau kita tuh dapat gaji, apakah itu secara keseluruhan atau yang dipakai kebutuhan itu termasuk dihitung atau tidak? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, untuk zakat penghasilan atau zakat profesi atau zakat yang dikeluarkan dari gaji, ini berbeda dengan zakat yang dikeluarkan dari simpanan. Zakat yang dikeluarkan dari gaji ini para ulama mengkiaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian itu dikeluarkan tidak mesti menunggu haul. Zakat pertanian ini dikeluarkan tidak mesti harus mengeluarkan biaya operasional, gitu. Tapi zakat pertanian ini dikeluarkan ketika dia panen, langsung dikeluarkan zakatnya. Pun demikian dengan gaji. Kalau gaji kita sudah memenuhi nisab, maka keluarkan sebelum dipotong hal-hal yang lain. Karena kalau misalnya dipotong dengan hal-hal yang lain, ini akan habis, Pak. Gitu. Kecuali utang. Kalau utang dipotong. Tapi utang bukan utang keseluruhan. Misal, contoh kita punya utang rumah seharga 200 juta misalnya, ya. Sedangkan penghasilan kita sebulan katakanlah nisabnya tadi 6.500.000, 6.530. 6.530 ini kalau misalkan dilihat dari penghasilan udah memenuhi nisab nih, Pak. Zakat 2,5%. Tapi kalau dipotong utang rumah 200 juta, ini nggak zakat-zakat dia nih. Sampai 15 tahun, 20 tahun baru nanti dibayar zakat gitu. Nah, maka dari itu untuk hartanya atau untuk utang yang dijadikan sebagai potongan
itu adalah utang yang wajib dibayar pada saat dia mau nunaiin zakat. Misal dia mau bayar zakat bulan ini, cicilan rumah pada saat bulan ini misalkan 1 juta gitu, maka 6.500.000 itu dikurang 1 juta, 5.500.000, maka nggak jadi, dia nggak kena zakat karena berkurang dari utang gitu. Kecuali penghasilan 10 juta, cicilan rumahnya 1 juta, tinggal 9 juta, maka dia tetap kena gitu. Jadi utang yang dikeluarkan atau utang yang jadi pemotong harta itu adalah utang yang dibayarkan pada saat hari ini, bukan pada saat semua utangnya gitu. Kecuali pada saat bulan depan itu ada lagi seperti itu. Demikian juga dengan harta simpanan. Jadi harta simpanan itu yang bisa dipotong dari utang itu adalah pada saat sekarang nih dia mau bayar utang, berapa kewajiban dia bayar utangnya, apa semua dibayar saat ini atau cuma sebagian aja gitu. Jadi untuk penghasilan tadi misalkan katakan 6.530.000 itu langsung ditunaikan sebelum dipotong biaya kebutuhan yang lainnya, biaya dapur, biaya listrik dan segala macamnya, kecuali utang. Kalau utang langsung dipotong. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Tadi di surat Taubah atau ayat 60 disebutkan tentang orang-orang yang menerima zakat. Di antaranya adalah orang-orang yang berhutang. Ini kriteria seperti apa? Ya. Ada juga yang berhutang karena berhutang mobil, tapi dia mampu itu merasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 8 asnaf zakat salah satunya adalah ghorimin. Memang ghorimin ini orang yang berhutang secara mutlak. Al-ghorimin secara mutlak, sebagaimana fisabilillah secara mutlak. Nah, cuma berbeda dengan mu'allafatu qulubuhum. Kalau mu'allaf ini mu'allaf yang dia dilunakkan hatinya. Itu maka setelah Umar itu nggak diberlakukan lagi itu pada saat zaman Umar, mu'allaf itu nggak berlaku lagi. Dulu saya dapat zakat nih pada saat Rasulullah, sekarang udah nggak ada zakat lagi bagi mu'allaf. Itu ijtihad yang dilakukan oleh Umar. Jadi ranah zakat ini besar sekali, ranah untuk melakukan ijtihadnya. Salah satunya juga dengan al-ghorimin, ya, ghorimin. Dalam kitab Fiqh Islam Mu'adilatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di sini menjelaskan makna ghorimin ini harus memiliki syarat. Syaratnya diantaranya yaitu dia berhutang untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, bukan berhutangnya untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder atau primer. Itu yang pertama. Yang kedua, hutangnya ini juga harus hutang yang tidak bertentangan dengan syariat. Artinya tidak berhutang kepada lembaga konvensional, ya tidak ada riba dan segala macamnya. Seperti itu. Dan juga memang dia benar-benar membutuhkan. Berbeda dengan orang yang tadi, ya, dia punya utang cicilan rumah misalkan, cicilan mobil, tapi di satu sisi dia juga orang yang wajib bayar zakat, dia juga sebagai muzaki. Nah, maka syarat utangnya di sini al-ghorimin sini dia memang benar-benar terdesak nih. Dia terdesak sehingga dia hampir sulit untuk membebaskan diri dari hutang. Gitu. Atau misalnya dia bisa bayar hutang tapi kebutuhan-kebutuhan lainnya terbatas. Berbeda dengan si bapak tadi, misalnya si bapak tadi dia punya utang sama ghorimin juga, tapi ghoriminnya beliau ini dia mampu bayar hutangnya, mampu memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan primer, bahkan dia mampu memenuhi kebutuhan tersier. Jadi minimal syaratnya 3. Yang pertama adalah untuk kebutuhan pokok, yang kedua adalah untuk utangnya ini secara syar'i, yang ketiga ya dia memang benar-benar kesulitan untuk membayar hutangnya, atau bisa bayar hutang tapi kebutuhan yang lainnya hanya pas-pasan. Dia bukan orang yang kaya tapi dia punya utang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Kalau ada bayi yang lahir pada awal Ramadan, maka dia terkena wajib membayar zakat fitrah. Di sini saya ingin tanyakan, apabila ada yang meninggal di akhir Ramadan, apakah dia masih terkena wajib membayar zakat oleh keluarganya? Ya, meninggal ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada orang yang dia wafat
ya, wafat sebelum dia melihat matahari fajar atau fajar pada saat hari raya Idul Fitri, ya, maka orang ini dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Artinya dia wafat nih sebelum terbitnya fajar, ya, kecuali pada saat terbitnya fajar nih dia, pada saat pagi hari menjelang mau sholat id, ya, dia wafat, maka ini wajib untuk membayar zakat fitrah. Karena pada saat hari tersebutlah batasan dia untuk membayar zakat fitrah. Tapi kalau misalnya dia wafat pada saat pertengahan bulan Ramadan atau pada saat, ya, sebelum maghrib pada saat bulan suci Ramadan, ya, atau pada saat maghrib masuk Syawal, ya, maka orang tersebut ini tidak wajib membayar zakat fitrah. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak Jeff. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di awal pemaparan tadi, Pak Ustaz ada rencana menyampaikan tips-tips atau anjuran, dan satu lagi rencana menyampaikan yang dilarang. Mohon kiranya untuk menyampaikan kisi-kisinya yang dilarangnya yang diraya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mungkin sebagai penutup ini Pak, ya. Sebagai penutup ini terkait dengan kisi-kisi yang dilarang pada saat hari raya Idul Id. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana hari Id ini adalah hari yang mulia, jadi tidak mungkin hari yang mulia ini lepas dari kewajiban-kewajiban kita untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya pada saat hari Id kita juga menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi antaranya perkara yang dilarang pada saat hari Id yaitu adalah berpuasa. Ini adalah suatu hal yang dilarang nih, orang berpuasa pada saat hari raya, ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Pun demikian sebenarnya puasa pada saat hari Jumat ini secara mutlak hari Jumat saja nih, ya, dikhususkan puasa pada hari Jumat saja satu hari. Ini pun menjadi suatu hal yang dilarang, kecuali diiringi pada hari Kamisnya atau diikuti pada saat hari Sabtunya. Seperti itu yang pertama. Jadi larangannya adalah meninggal atau menjalankan puasa pada hari raya. Yang kedua, larangannya yaitu meninggalkan sholat atau mengulur-ulur waktu sholat, ya, dengan alasan karena tadi untuk bersilaturahim, ya, ngobrol dan segala macam, sehingga sholatnya ini terlalaikan. Ini juga suatu hal yang dilarang. Jangan sampai, ya, kita karena asik ngobrol, asik bersilaturahim tadi, sesuatu yang sunnah tidak bisa menggugurkan sesuatu yang wajib. Tetap, ya, sholat lima waktunya ini dijaga, kecuali orang yang berpergian, ya, safar, dia bisa menjamak qashar. Seperti itu. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu orang yang menunda-nunda pembayaran zakat fitri, ya, atau zakat malnya, sudah memenuhi waktu tapi dia tidak menunaikan dengan segera sampai imam naik ke atas mimbar, maka ini menjadi dosa lah bagi dia, ya. Dan sedekahnya, zakatnya ini ketika ditunaikan itu, ya, hanya tercatat sebagai sedekah biasa, tidak lagi tercatat sebagai zakat fitrinya. Kan sayang ini seperti itu. Maka dari itu, ya, jangan menunda-nunda penunaian zakat fitrah. Yang berikutnya, yang keempat, suatu yang dilarang pada saat hari raya Idul Fitri yaitu kita menukarkan uang dengan cara melebihkan. Maka ini termasuk dari kategori riba fadl, dan ini sangat dilarang. Kalau tukar uang 100, ya bayar dengan 100 gitu. Mau dalam keadaan terpaksa, darurat segala macamnya, tetap, ya, nggak ada kewajiban kita untuk menukarkan uang 100.000 dengan 5.000 dengan 10.000 seperti itu. Maka ini termasuk dari suatu hal yang dilarang. Seperti itu. Mungkin itu Pak, ya, suatu hal yang dilarang dalam pelaksanaan hari raya Idul Fitri, ya. Mungkin ini saja, ya, saya tutup, ya, sebagai pembahasan kita pada hari ini.
Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, birrul walidain kita, silaturahim kita dan segala macamnya, sehingga kita dicatatkan sebagai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang senantiasa beruntung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa hadza akhiruhu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.